Pemirsa, 4 orang yang pernah menjadi saksi dalam kasus Vina mengaku mendapat tekanan polisi saat membuat berita acara pemeriksaan atau BAP 8 tahun silam. Ya, kesaksian ini diutarakan saat mereka bertemu dengan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi, Otto Hasibuan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tampaknya makin rumit saja. Setelah penangkapan Peggy yang dipercaya sebagai korban salah tangkap, muncul pula pengakuan Saka Tatal yang mengatakan bahwa dirinya dipaksa mengaku sebagai pelaku. Kini kabar mengejutkan datang dari 4 orang yang menjadi saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keempat orang itu adalah Okta, Teguh, Pramudia, dan Ahmad Saifuddin. Didampingi Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, keempat saksi itu mengaku saat kejadian pada 27 Agustus 2016, mereka bersama 5 terpidana tidur di rumah anak Pak Parsel RT saat itu. Pembunuhan yang dulu dilakukan ini, ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan, di mana pada jam yang sama pada tanggal 27 Agustus 2016 sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Parsel namanya, di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, di sampingnya. Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12, itu mereka-mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib, mereka pergi dulu ke rumah, ke warungnya Ibu Nining. Dari rumahnya Ibu Nining, mereka pergi ke rumahnya bapaknya Hadi, rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi, lebih kurang jam 9, jam 10, mereka pergi ke rumahnya anaknya Pak RT. Dan tidur sampai pagi. Jadi artinya, peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang antara jam 10, jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT, di rumah anaknya ketua RT. Otto menjelaskan, 2 saksi yaitu Teguh dan Pramudia mengaku mendapatkan intimidasi saat membuat berita acara 8 tahun silam. Sehingga apa yang dituliskan di BAP dan persidangan berbeda. Tahun 2016 saya berkata yang sejujurnya. Oke. Saya berkata yang sejujurnya. Lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri. Maka dimandulah diubah BAP seolah-olah saya tidur tidak di rumah Pak RT. Jadi itu ceritanya. Nah, itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan, saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat. Melihat ya? Melihat. Pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ, cuman menyerang yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah kebutuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu mau ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada waktu itu agak dikat gitu.
Waktu itu kamu mau ngapa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya, yang kumpul di rumah Bu Nining, terus di rumah Adi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak RT. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Sejak kasus ini viral, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah mendekam di penjara pun ikut menjadi sorotan. Pasalnya, keluarga yakin para terpidana itu tidak terlibat kasus yang menewaskan sepasang sejoli remaja tersebut.